Assalamualaikum, selamat pagi. Nongki kembali lagi. Kali ini kita masih dalam edisi ngomongin politik. Sama siapa? Kali ini bener-bener spesial. Kenapa? Karena beliau ini salah satu sosok yang luar biasa, memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Sudah terbukti. Siapakah? Kak Herman HN, Masya Allah. Saya mau salim dulu, nggak bisa kalau nggak salim ini, Mbak. Waduh. Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ya Allah. Terakhir, Pak Herman ini menjabat wali kota Bandar Lampung 2 periode. Tahu-tahu sekarang jadi ketua Nasdem. Panggilannya kakak. Ya. Kak Herman tolong diceritain dari wali kota purna tugas atau jadi ketua Nasdem, kayak mana ceritanya itu, Kak? Ya, ceritanya tempo hari saya begitu selesai wali kota 2 kali ya. Saya berpikir saya harus masuk partai politik. Nah, kemarin saya waktu itu anggota doang megang kartu. Nah, saya pengen jadi ketuanya. Maka tepat September jelang Oktober 2021 saya dipanggil oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Andi Surya Paloh ke Jakarta, yang ditawarin Partai Nasdem menjadi ketuanya. Alhamdulillah saya mengiyakan waktu itu, karena berapa kali dia menawarkan saya menolak terus, dan sekali ini saya iyakan karena saya nggak ada kegiatan lagi. Wali kota udah selesai. Nah, saya ikut di Partai Nasdem menjadi ketua DPW Partai Nasdem bertepatan dengan 5 Oktober waktu itu SK saya diterbitkan beliau. Saya langsung bergerak untuk bagaimana Partai Nasdem ini di Provinsi Lampung harus dekat dengan rakyat. Kita bagaimana dengan rakyat itu harus dekat partai politik ini. Mungkin partai politik lain nggak dekat, tapi tujuan saya bagaimana untuk mendekat dengan rakyat, apa keluhan rakyat, apa mau rakyat. Nah, saya tahu di partai politik ini. Nah, dari situlah saya bergerak di Partai Nasdem di Provinsi Lampung. Kok Nasdem, Kak? Nggak ada yang lain atau yang menawarkan? Karena sepak terjang Kak Herman ini kan 10 tahun luar biasa. Saya berpikir Partai Nasdem ini adalah partai yang terbaik ya. Partai yang gerakan perubahan, bukan merubah yang bagus, bukan. Artinya yang bagus tetap jalan, yang belum bagus nah kita rubah. Saya contohkan, misalnya di daerah belum ada berobat gratis, nanti ke depan kita rencana berobat gratis. Sama dengan Bandar Lampung, pendidikan gratis, nah sama dengan Bandar Lampung. Ada lagi program Set Bandar Lampung melahirkan gratis. Nah, itu harus jalan semua. Termasuk masyarakat juga, keluarga yang meninggal, yang ditinggalkan dikasih uang kalau di Kota Bandar Lampung 1 juta. Ini tidak lain bagaimana rakyat ini harus sejahtera, harus artinya aman, tentram, makmur. Semua fasilitas bagus, jalan bagus. Nah ini, jika jalan bagus, ekonomi kita pasti bagus. Dan juga jalan bagus, keamanan terjamin. Jalan kita pasti aman. Yes, kalau Kak Herman yang udah jadi ketua partai, ya kayaknya bisa kelihatan lah etalasenya yang kemarin sudah dikerjakan ya Kak ya. Terus pertama di Nasdem dan sampai saat ini kan sebentar lagi udah menjelang pemilihan legislatif nih Kak. Kelihatannya Nasdem Lampung, DPW Lampung banyak yang berbeda. Ada beberapa program unggulan yang seperti Kak Herman tadi sampaikan langsung menyentuh rakyat. Apa aja Kak di antaranya yang memang sudah berjalan dan akan ditingkatkan ke depan? Yang sudah berjalan di Partai Nasdem, di kantor Nasdem ini tiap Jumat saya berbagi dengan masyarakat. Tempo hari sabun, minyak, beras juga kalau kita ada rezeki saya tabur-taburin juga. Minyak kita setiap Jumat itu sekitar 2.500 kantong. Termasuk sabun juga pernah saya bagikan. Ada nasi
nasi, pokoknya ada apa aja, kerupuk sebagian, pokoknya bagi dengan rakyat lah. Semua harus kita berbagi dengan rakyat. Dan itu digelar di depan kantor DPW Nasdem? Iya, DPW Nasdem. Dan juga ada yang kalau saya turun kabupaten, sering saya berhenti di satu tempat di perempatan, apa yang saya bawa saya bagi-bagi untuk rakyat. Wah, kayak jadi nostalgia dengan wali kota Bandar Lampung nih kan. Ya harus dekat dengan rakyat yang saya bilang tadi. Ya, supaya ke depan rakyat ini tahu Partai Nasdem juga. Jika Partai Nasdem menang di Provinsi Lampung, adalah gerakan-gerakan kita nanti ke depan yang saya bilang tadi, berbagi itu harus tetap jalan dengan rakyat. Wow, tuh dengerin Nasdem, pokoknya wow. Terus ini hampir sama dengan apa yang sudah Kak Herman lakukan di Bandar Lampung ya. Karena memang sebenarnya mungkin kuncinya adalah bagaimana kita dekat tadi ya kan. Iya, dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat. Dan apakah yang sudah dilakukan oleh DPW Partai Nasdem dalam hal ini ketuanya nih yang udah bergerak ini akan berlaku juga untuk seluruh DPD Partai Nasdem di kabupaten kota? Ya, sudah banyak berlaku ya. Ada berapa kabupaten melakukan kegiatan sama dengan yang saya. Sama ya, Pak? Turun ke rakyat, berbagi dengan rakyat. Ya sesuai dengan kemampuan, kita nggak jor-joran, tidak. Artinya sesuai dengan kemampuan. Seperti DPR, dia reses, dia harus bagi beras, bagi apa gitu di masyarakat. Partai Nasdem DPR-nya ada 71 DPR kabupaten dan 9 DPR provinsinya. Kalau di provinsi kursinya ada wakil ketua ya kayak wakil ketua DPR. Kursi terbanyak juga ya. 9 kursi. Ada 9 kursi. Nah, target di pemilihan legislatif ini nih Kak. Nah, ini targetnya kalau untuk provinsi nambah nggak nih kursinya nih Kak? Ya, target saya di provinsi harus nambah banyak. Harus nambah. Kabupaten juga nambah banyak. DPR RI juga harus nambah 3 kali lipat apabila perlu. Apabila perlu. Tapi target 2 kali lipat saya yakin bisa lah. Kalau kita dekat dengan rakyat, janji jangan membohongin rakyat. Saya nggak pernah janji ditanya di Bandar Lampung ini, nggak pernah saya bohongin rakyat. Kalau saya janji, iya. Nggak pernah membohongin rakyat saya. Kalau itu sih udah terbukti. Kita bilang tadi kalau Pak Herman ada masalah di mana, waktu itu saya ingat. Ada masalah di mana, turun. Langsung. Beres. Pokoknya malam-malam tuh. Tahu lah pastilah kalau pemirsa mah. Nah ini sekarang beliau berkiprah di Nasdem. Partai Nasdem. Untuk Partai Nasdem. Kak, nanti untuk Partai Nasdem ini dalam pemilihan legislatif, apakah calegnya untuk kuota yang perempuan sudah terpenuhi? Terus apakah banyak yang milenial juga Kak yang akan dicalonkan oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon legislatif? 30% lebih gitu, 32,sekian% DPR provinsi. Kabupaten kota ya sama lah, sekitar 33% yang tingkat perempuannya. Terus yang anak-anak mudanya yang milenial? Anak mudanya banyak. Mayoritas? Ya 65% lah anak-anak muda. Iya. Dan semuanya saat ini sudah mulai bergerak dong Kak? Ya belum lah, berlambat-lambat aja, baru ngikut-ngikut saya aja gimana. Yang saya bilang intinya kita harus ke depan harus lebih baik lagi melayani rakyat, karena semuanya ini tujuannya kita mesejahterakan rakyat, aman tentram, rakyat sejahtera. Kita harus seperti yang saya lakukan di Bandar Lampung. Kita harus dekat dengan rakyat, apa keluhan rakyat kita bantu sepanjang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau rakyat perlu ini perlu itu kita nggak mampu ya nggak bisa. Namun kalau DPR nanti menang, ketua DPR-nya banyak di Lampung ini, ya berani kita ngomong dengan bupati, wali kota supaya ini kegiatan ini untuk kepentingan rakyat harus jalan. Dan apalagi memang langsung menyentuh. Iya, menyentuh pada rakyat. Kalau sekarang ini kan seperti tulang bawang cuma satu. Lampung Barat cuma satu DPR-nya. Gimana mau bicara? Itu kabupaten-kabupaten lain bukan wakil kita. Wakil juga nggak bisa. Jadi ketua DPR-nya baru bisa banyak bicara kita. Wow. Kalau sekedar wakil DPR, wakil ketua DPR ya nggak bisa juga. Karena ngekor aja ngikut orang.
Tapi kalau kita ketua DPR, kita bisa bicara dengan bupati, dengan wali kota, bantu rakyat ini, bantu rakyat itu. Nah, ini. Saya ingin ke depan benar-benar partai ini membantu rakyat. Sekali lagi dekat dengan rakyat dan membantu rakyat. Dia membantu rakyat. Luar biasa. Ya lihat di Bandar Lampung lah. Saya nggak pernah ngebohong-bohongin rakyat. Kalau saya janji iya benar, saya turun. Ada kejadian saya langsung turun, semuanya saya turun. Ya tanya di Bandar Lampung lah. Apa yang saya lakukan selama saya jadi kepala daerah, artinya wali kota 2 periode 10 tahun. Saya benar-benar untuk kepentingan rakyat. Begitu jadi, saya langsung turun sana, turun sini, dekat dengan rakyat. Apa maunya, sepanjang saya mampu, saya akan laksanakan. Dan waktu itu anggaran APBD juga mutlak untuk langsung menyentuh kepentingan. Pada kepentingan. Yang saya bilang tadi, begitu jadi wali kota, berobat gratis, pendidikan gratis, melahirkan gratis, banyak lah yang gratis-gratisnya untuk kepentingan rakyat. Puskes kelurahan aja, kalau di kabupaten puskes desa 2 perawat 1 bidan, itu saya lakukan. Begitu saya di wali kota langsung saya lakukan. Ini tidak lain menyentuh kepada rakyat, berobat gratis, semua gratis untuk kepentingan rakyat. Nah ke depan yang saya bilang tadi, jika jadi pemimpin, kita akan lakukan sama dengan Bandar Lampung nanti. Nah ini menarik nih. Saya tuh nanti lo mau nyimpen pertanyaannya, cuman udah nggak ketahan kayaknya. Kak Herman masih mau nyalon gubernur nggak sih nanti ke depan? Ya partai Nasdem menang dulu, menang jalan kita. Siap, amin. Menang saya nyalon. Rencana seperti itu ini ya? Iya. Tapi kalau nggak menang, ya mikir-mikir lagi. Mikir dulu. Ya. Tapi kalau menang kan perahunya nggak bayar-bayar. Oke. Iya. Jadi menunggu perkembangan nanti hasil dari pemilihan legislatif. Iya. Oh, kalau mau Pak Herman nyalon gubernur, nanti menangin. Iya, pilih Nasdem. Coblos Partai Nasdem nomor 5. Tuh kan. Siapa yang nggak kangen sama beliau? Saya yakin nih yang nonton Nongki nih pasti kangen. Udah lama nggak kelihatan. Tapi nggak kelihatan bukan berarti nggak ada yang dilakukan. Sudah banyak yang dilakukan. Ya seperti di kota ini kan ya, setiap kecamatan Selasa Jumat kita lakukan makan bareng. Nah ya itu. Iya, makan bakso, somai, mie. Iya banyak macam-macam lah. Jajanan rakyat lah. Iya jajan rakyat, makan rame-rame. Kumpul di satu tempat, kira-kira 7 gerobak, 8 gerobak. Oh, udah kita makan semua. Saya siapin kursi, saya malah beli kursi. Ada 200 kursi, nanti ganti-gantian. Luar biasa. Oke. Itu jadwalnya bisa di mana saja dan ya keliling ya Kak ya? Di Kota Bandar Lampung kan ada 20 kecamatan. Jadi setiap minggu itu Selasa, Jumat kita laksanakan makan bareng dengan rakyat. Nah, wah, judulnya makan bareng bersama rakyat. Oke. Apa ndak? Segmen 1 selesai. Yaudah, nanti kita lanjut ngobrolnya ya. Jangan kemana-mana, kita dengerin lagi ceritanya Kak Herman Haen.